makan, meme monyet. Oh ya. Monyet. Seperempat jam di Jembatan Barelang. Sekarang kita geser ke Kampung Vietnam. OTW Kampung Vietnam kami. Kampung Vietnam ya. Kita jalan dulu. Sampai jumpa. Sekarang kita bergerak meninggalkan Jembatan 1 Barelang menuju ke Kampung Vietnam. Kiri kanan Kampung Thailand. Vietnam. Vietnam. Kiri kanan banyak yang berhenti untuk sekedar berfoto-foto. Hari ini kebanyakan para wisatanya wisata lokal. Ujungnya dari Jembatan 1. Depan kita Jembatan 2 Barelang. Apa? Hah? Apa? Oh gitu. Enggak usah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gini aja. Ini jalan 2 om, jalan 1 nanti parah om. Oh iya, berhenti. Ya. Nggak usah ngevlog. Iya 2 jalan nanti, 1 jalan nanti. Iya. Kendaraannya kayak setan semua. Itu ada banyak kapal. Itu bagus tuh. Iya, bagus. Orang ini berhenti. Gerbang kawasan wisata Pulau Galang X Kampung Vietnam. Ini buka om. Ini buka om. Berapa orang nih? Berapa orang? Berapa tuh? Berapa orang? Coba. 6. Hitung dari 1 tuh, hitung. 7 orang pak. Pengunjung per orang 5.000. 5 orang aja. Motor roda 2. Aduh, bisa di sini lihat. Itu agak itu ha. Ini dari sikul lagi lah. Pisang apa tuh kecil-kecil? Sama nih? Sama nih mudo. Ada pokok-pokok tuh. Itu agak itu ha. Pak aja tuh. Ha. Seraka dia. Pak. Bapak, apa nih? Biar nih. Ini besar. Ini besar om. Ini besar om. Yang mana di atas? Ini bawah ini berturun om. Ini yang kecil yang berapa? Comelnya besar nih, comelnya. Iya kan, comel kan? Woi, ku abak aku mah. Kombahe. Wah, kecil ya. Itu anaknya di parit itu ha. Iya ini gantung. Berapa orang? Berapa orang? Berapa ekor itu? Ini kakek nih. Atau anaknya gendong itu ha. Gendong. Itu ha. Majalah Diki juga. Iya. Berarti orang nak sayang jual anak berarti parah baru mana? Iya. Baru sayang ya nak. Betul. Ih, kenapa cita-cita kasih Lihat tuh anaknya tuh. orang ini mau video sama. Iya. Tadi. Oh itu nyebut roti. Oh berarti dia nggak ganas ini. Kalau boleh pakai motor kan nggak ganas. Enggak, dia agak jinak-jinak di sini. Nggak ganas. Dia Mas juga karena sakit. Mas Lima. Jadi sebelah kiri kita kuburan tempat perkuburan para pengungsi Vietnam. Sebelah kiri nih. Kalau yang enggak ada salib di sini. Iya, rasanya kan. Woi. Kasih apa nak? Itu. Iya dia manjat. Iya. Kali kan? Iya. Dia nggak mau. Enggak narsis. Depan. Win. Pun kambing pun mah. Kambing batanduk. Iya, bau ini mirip kambing. Ibu kasih makan rusa. Lapar dia. Tuh di atas ibu tuh ada bu. Lahap makannya.
Siapa mau lihat terusan nih? Siapa mau pegang? Pegang nggak apa-apa pipinya tuh. Takut. Jangan takut, nggak apa-apa. Dia giginya nggak ada, udah dicopot. Mak, jangan dekat-dekat. Apa? Hah? Cayu lo Cendra. Ini di depan monumen kapal apa namanya ini? Ini ada juga rusak dari semen. Ini mungkin nih kapal-kapal yang membawa pengungsi Vietnam pada waktu perang Vietnam dulu. Jadi dibikinkan oleh Pemko seperti monumen, ya kayak gini lah. Kapal-kapal para pengungsi Vietnam pada zaman dulu. Ini peninggalan dari saat ini pengungsi Vietnam. Kayaknya ini truk Mercy Bagong nih kayaknya ini. Kalau ini Teh Tartop. Sekarang kita masuk ke museum. Ini museum pengungsi di Pulau Galang. P3V Daerah Komando Satuan Pengamanan dan Perawatan Sinam Pulau Galang. Pak, izin Pak. Ini motor Suzuki Crystal. Dan sepeda ontel. Dan seperti ini ruangan perpustakaan. Ini merupakan jaket pembagian untuk petugas, jaket Kogas Kemanusiaan Galang tahun 96. Jaket yang dipakai oleh petugas Kogas, Komando Tugas. Dan ini barang-barang untuk minum, cangkir, mug, termos, ada ceret yang dipakai saat 1979 sampai dengan 1996. Ada juga tempat makan, piring. Ini ala-ala dapur. Ada radio, telepon, sama mesin tik. Pemindahan ex perahu pengungsi ke Galang Site 2 sebagai aset sejarah. Ini perahu yang dipakai oleh pengungsi dipindahkan ke Galang Site 2 namanya. Ini foto-foto lamanya untuk dijadikan museum. Nah, ini foto-foto jadul pas saat tahun-tahun adanya pengungsi.
Ini KTP khusus, kartu tanda pengenal KTP khusus untuk pengungsi di Pulau Galang. Salah satunya kita bacakan, Nem Nguyen Van He 1958 dan Canto. Nggak ngerti itu. Ya, inilah ya. Contoh-contoh kartu tanda pengenal khusus. Ini sarana pendukung kegiatan ibadah pengungsi di Pulau Galang. Tugas kegiatan karyawan UNHCR di Pulau Galang. Sarana pendukung komunikasi dan kemasyarakatan. Iya nih. Unit keamanan laut Sedanau. Tanggal 7 sekarang ya? Iya. Kita isi buku tamu dulu. Tanggal 7/8/2022. Hendra, Padang, Indonesia. Dah. Kasih buku tamu. Sekarang di depan kita ada 2 orang bapak. Kita akan gali sedikit informasi tentang sejarah Pulau Galang ini sebagai pulau pengungsian pengungsian bagi penduduk Vietnam pada saat perang Vietnam. Kita mohon perkenalan dulu Pak, dengan siapa? Dengan saya Sumardi. Bapak Sumardi, yang sebelahnya Bapak siapa? Bapak Murad. Pengamanan di PAM Camp Vietnam. PAM di Camp Vietnam. Ini Bapak pekerja di sini sebagai PNS atau apa Pak? Saya honor. Bapak honor. Bapak Sumardi? Oh Bapak PNS. Dari apa tuh Pak instansinya? Dari PU. Ditugaskan di sini. Ditugaskan di PB Batam. Di PB Batam. Iya. Jadi mohon sedikit informasinya Pak. Bagaimana sejarahnya Pulau Galang ini dipilih dan terpilih sebagai camp pengungsi Vietnam. Ya, dalam sejarahnya dulunya Pak, itu mulai dari tahun 75 mereka masuk, sempat bertempatan di daerah-daerah kita itu sempat 4 tahun, langsung diserahkan ke pusat Jakarta langsung PBB, barulah antara pemerintah kita dengan PBB menyurvei lokasi, terpilihlah Pulau Galang untuk menempatkan para pengungsi dari tahun 79 sampai 96. Jadi pertama pengungsi yang saya dengar itu di Natuna sekitar 75 orang. Ya. Jadi ditampung dulu di sana. Ya. Setelah terpilihnya Pulau Galang dibangun, Baru disiapkan. dilokasikan di Pulau Galang. Pertama masuk tahun 79. Ya, 79 Iya. sampai 96. Sampai 96. Oke. Jadi sekarang contoh rumah yang dipakai untuk pengungsi itu nggak banyak Pak ya? Enggak banyak ya, sebagai contoh hanya 2 tempat lah. 2 tempat ini, seperti yang di depan Pak ya? Iya. Di situ rumah keamanan. Dengan di sana nanti bisa menengok barak kuning di belakang. Barak kuning. Itu hanya sebagai contoh, beginilah bentuknya. Jadi kan tadi Bapak sudah melihat, sudah dipoto-foto di situ. Ya, jadi semua itu peninggalan para pengungsi juga PBB waktu proses di sini, ya itulah saksi mereka. Jadi ada kapalnya, ada KTP-nya, ada para guru sukarelawan, para orang-orang yang kerja UN lah di sini sama PBB. Itulah kisah-kisah mereka. Jadi setahu Bapak pejabat di negara kita ini yang pernah berkunjung ke pulau ini siapa aja Pak? Ya kalau yang pejabat yang berkunjung ke sini ya selama sini ditutup langsung untuk wisata sejarah. Ya kalau saya itu ada juga wakil presiden itu dulu Pak Aman Sutrisno. Pak Tri Sutrisno. Ya, contohnya seperti itu. Iya. Itu sekitar tahun 2000-an. Sekitar 2000-an. Masih berarti beliau tidak ini lagi ya, udah pensiun ya? Udah lengser. Udah lengser. Jadi hari-hari di sini Pak kebanyakan yang datang ini dari mana aja Pak wisatawan Pak? Itu sudah bermancanegara. Banyak tadi saya lihat juga ada kayaknya dari India Pak ya? Ya, dari Malaysia. Oh Malaysia. Dari Malaysia, ya karena mereka mencarilah data-data pengungsian ini bagaimana sejarahnya lah. Pengen tahu Pak ya? Pengen tahu. Iya. Gitu. Makanya ya udah banyak dari mancanegara lah yang datang ke sini, yang dari Amerika, yang dari Australia, Banyak ya? dari Prancis, dari mana yang
yang dari Jepang, pokoknya semua itu sudah saling berdatangan. Maka itu dari tahun 2096 diserahkan di Batam, sampai sekarang ini mereka tetap karena sekarang sudah nggak ada pandemi kan, maka itu mereka sudah bisa keluar dari negara ini. Contohnya seperti dari luar negeri lah, karena di sini sudah bebas, nggak COVID lagi. Ya udah bebas ya seperti biasa ya. Seperti biasa. Oke, silakan. Ya. Bertanya lagi. Cukup. Terima kasih banyak. Terima kasih atas informasi dan waktunya Bapak. Oke, silakan. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Ini dokumentasi foto-foto para petugas. Ya, ini dia P3 kantor yang ada sekarang ini nih. P3V Office. Ini dia nih kejadian pada waktu itu. Ada pengungsinya. Dan ini kita lihat juga ada Bapak M. Yusuf, Jenderal TNI Angkatan Darat. Dan ini profil dari Laksamana Muda Kunto Wibisono yang dilukis oleh veterans pengungsi Pulau Galang 1980. Dan ini sejarahnya mengapa Pulau Galang ditetapkan sebagai penampungan pengungsi. Pengungsi pertama yang mendarat di Indonesia adalah di Pulau Laut Kepulauan Natuna bagian utara pada tanggal 22 Mei 1975 berjumlah 75 orang. Pada awalnya arus pengungsi ini sedikit, mereka ditampung oleh penduduk setempat. Selanjutnya perahu-perahu pengungsi mendarat di berbagai pulau di Kabupaten Riau, kepulauan yaitu di Pulau Natuna, Pulau Anambas, dan Pulau Bintan. Dengan meningkatnya jumlah pengungsi yang datang di Kepulauan Riau, Laksamana pertama Kunto Wibisono selaku Panglima Daerah Laut, Pangdairal, dan Ketua Panitia Penanggulangan Pengungsi Vietnam P3V daerah ditugaskan untuk mencari sebuah pulau guna menampung pengungsi dengan persyaratan sebagai berikut. Mudah untuk menyalurkan atau transportasi pengungsi ke negara ketiga, cukup luas untuk mendirikan penampungan pengungsi bagi minimal 10.000 orang, mudah diisolir, mudah diakses untuk kelancaran pembangunan dan dukungan logistik bagi pengungsi. Dalam upaya mencari dan memilih pulau yang cocok, mudahnya penyaluran pengungsi menjadi pertimbangan utama. Setelah beberapa pulau di sekitar Pulau Bintan dievaluir, akhirnya diambil kesimpulan bahwa Pulau Galang adalah pilihan terbaik untuk pembangunan, penampungan, dan penyaluran pengungsi ke negara ketiga. Hasil evaluasi ini disampaikan kepada P3V Pusat. Usulan ini akhirnya disetujui oleh pemerintah pusat. Keputusan bahwa Indonesia menyediakan Pulau Galang untuk penampungan dan processing pengungsi Vietnam diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Mokhtar Kusumatmaja pada saat konferensi ASEAN membahas masalah pengungsi. Laksamana pertama Kunto Wibisono, Tanjung Pinang 1980. Ini kita lihat juga Bapak Presiden Soeharto pernah berkunjung ke Pulau Galang. Ini Menhan Pangap Jenderal M. Yusuf meninjau Pulau Galang. Nah, ini penandatanganan serah terima semua infrastruktur dan fasilitas yang digunakan oleh manusia perahu di Pulau Galang dari Indonesia Air yang diwakili oleh Robert Cooper, PhD, kepada pemerintah RI yang diwakili dan Kogas Maijen TNI Ariel J. Kumat pada tanggal 2 September 1996.